Woh, kenyangnya. Memangnya acara klan kapan diadakan? Ucap Xiao Tian. Katanya tak enak, tetapi kau menambah hingga 2 porsi. Ucap Dewa Petir. Bukankah sudah kubilang agar kau diam? Ucap Xiao Tian. Hei, kau ini bagaimana, dari tadi kan aku memang diam. Ucap Putri Jiali. Ah, tak apa, ku hanya terlalu bersemangat. Ayah, bisakah kau beritahu kapan acaranya? Ucap Xiao Tian. Seharusnya acara itu dilakukan hari ini, tapi ayah meminta kepada tetua klan agar mengundurkannya hingga besok. Karena ayah ingin membujukmu, ayah pikir kau akan menolak lagi, ternyata ayah dikejutkan oleh jawabanmu hari ini. Ucap Xiao Zhaoye. Akhirnya anak kita telah menjadi dewasa, dan berpikiran jernih, dengan begini aku tak khawatir jika nanti tiada. Ucap Xiao Hong. Istriku, aku paham maksudmu, aku juga tak mengira anak kita akhirnya tertarik bela diri. Ucap Xiao Zhaoye. Oh iya, soal mengobati Putri Jenderal kemarin, apakah kau benar-benar bisa menyembuhkannya? Kau tak mempercepat kematian putrinya kan? Ucap Xiao Hong. Tenang saja Bu, aku menyembuhkan penyakitnya dengan sempurna. Ngomong-ngomong, kalau tak salah ayah menyebut istri jenderal sebagai adik, apakah dia adik ayah? Kalau begitu berarti Putri Jenderal saudaraku. Ucap Xiao Tian. Apa kau tertarik dengan Putri Jenderal? Aku dengar dia memang cantik, tetapi sejak terkena penyakit iblis tak ada yang berani mendekatinya. Ucap Xiao Zhaoye. Aku hanya penasaran. Ucap Xiao Tian. Istri dari Jenderal Huang Cheng memang memiliki marga Xiao, dan ayah menganggapnya adik kandung ayah, tetapi sebenarnya dia adalah yatim piatu yang dipungut kakekmu ketika masih kecil. Dia dulu tak punya marga, makanya kakekmu memberinya marga. Jadi kalau kau ingin menikah dengan putrinya, itu masih diperbolehkan. Ucap Xiao Zhaoye. Hei, kau masih tunanganku dan berani membicarakan wanita lain di depanku. Ucap Putri Jiali. Itu kan terserah aku kan sudah bilang tak pernah menganggapmu sebagai pasanganku. Ucap Xiao Tian. Tapi kau harus bertanggung jawab atas kejadian waktu itu. Kau juga pernah mengatakan kalau aku calon istrimu, kalau kau tak menyukaiku kenapa kau melindungiku dari para penjahat waktu itu? Ucap Putri Jiali. Ah, sepertinya kau salah sangka, aku menolongmu karena ayahku berpesan untuk melindungimu bukan karena aku menyukaimu, dan satu hal lagi aku bertanya hanya karena ingin tahu, aku tak tertarik kepada Nona Huangli. Melihatmu merasa keberatan tentang hubunganku dengannya, apakah kau cemburu? Ucap Xiao Tian. Siapa juga yang cemburu? Aku hanya ingin mengingatkan kalau aku sekarang tunanganmu, kalau kau mencari wanita lain saat aku masih menjadi tunanganmu, mau disimpan di mana wajahku ini? Ucap Putri Jiali. Tentu saja di depan kepala, masa di pantat. Ucap Xiao Tian. Aku tak sedang bercanda. Ucap Putri Jiali. Wah, pertengkaran pasangan, kalian jadi terlihat sangat cocok. Akhirnya putraku mulai dewasa. Ucap Xiao Hong. Cocok dari mananya? Teriak Xiao Tian dan Putri Jiali. Wah, kalian bahkan sangat kompak. Ucap Xiao Hong. Cih, terserah ibu, aku izin pergi ke kamar dulu. Kalau melihat Taiwu, tolong panggilkan dia ke kamarku. Ucap Xiao Tian. Xiao Tian pergi ke kamarnya. Tagar kamar Xiao Tian. Salam pangeran, ini aku Taiwu. Ucap Taiwu. Masuklah. Aku menunggumu dari tadi. Ucap Xiao Tian. Taiwu, aku ingin bertanya, kultivasimu kan hanya di petarung bintang 5, kenapa kau memiliki julukan jenderal? Bahkan Jenderal Huang Cheng saja memberi hormat kepadamu, bisakah kau ceritakan alasannya? Ucap Xiao Tian. Sebenarnya itu karena dulu aku sangat kuat, aku kehilangan kekuatanku waktu melawan Sekte Kegelapan.
Sebagai seorang jenderal kerajaan, aku bertugas melindungi raja dan mematuhi perintah raja, tapi karena kekuatanku menghilang waktu itu, kini pangkatku diturunkan hingga menjadi seorang pengawal pribadi pangeran. Ucap Taiwu. Oh begitu ya, kalau kau memang memiliki luka dalam, aku akan membantumu mengobatinya, akan kukembalikan kekuatanmu. Ucap Xiao Tian. Benarkah? Kalau memang pangeran bisa mengobatiku, aku akan bersumpah untuk melindungi pangeran sampai kapanpun meski nyawa taruhannya. Ucap Taiwu. Xiao Tian menggunakan teknik akupunturnya dan memberikan dia ramuan yang dia racik. Tak lama setelah itu, kekuatan Taiwu meningkat tajam. Tingkatan kekuatan dari yang terlemah adalah petarung, petarung perunggu, petarung perak, petarung emas, petarung elit, master petarung, grand master petarung, jenderal petarung, raja petarung, kaisar petarung, petarung legenda, petarung setengah dewa, dewa petarung. Taiwu adalah seorang mantan jenderal yang paling muda. Dulu dia sangat dihormati karena kekuatannya. Dia dianggap jenius karena menjadi seorang jenderal petarung di usia 19 tahun. Tapi setelah peperangan melawan sekte kegelapan, Taiwu kehilangan kekuatannya, dan diturunkan jabatannya hingga menjadi pengawal pangeran. Dulu Taiwu adalah salah satu jenderal yang dipimpin langsung oleh raja. Ada 3 jenderal di bawah pimpinan raja, yaitu Jenderal Tai Long, Jenderal Tai Zong, dan Jenderal Tai Feng. Selain ketiga jenderal yang memimpin pasukan dengan komando raja, ada 4 jenderal yang memimpin wilayahnya sendiri, yaitu Jenderal Xiao Feiji, Jenderal Huang Cheng, Jenderal Jiang Rongyu, dan Jenderal Lin Dongfang. Keempat jenderal itu memiliki wilayahnya masing-masing, memimpin dan mengatur 4 kota dengan bantuan gubernur kota. Setelah diobati Xiao Tian, kini kekuatan Taiwu meningkat hingga tingkat Grand Master Petarung. Xiao Tian menyembuhkan Taiwu agar dia memiliki perlindungan dan terhindar dari musuh yang berbahaya. Pangeran, apa yang terjadi padaku? Metode macam apa ini? Aku tak tahu kalau hanya dengan menusukkan beberapa jarum, kultivasiku naik dengan drastis. Meski tak sekuat dulu, tapi ini lebih baik daripada menjadi sampah seperti sebelumnya. Terima kasih atas bantuan besar ini pangeran. Mulai detik ini nyawa hamba adalah milik pangeran, apapun perintah pangeran akan aku laksanakan meski nyawa hamba taruhannya. Taiwu sambil bersujud kepada Xiao Tian. Bangunlah, kau tak perlu bersujud. Aku sudah menerima sumpahmu. Xiao Tian tersenyum sambil menepuk pundak Taiwu. Baiklah pangeran. Taiwu menegakkan badannya tanpa mengurangi rasa hormat sedikitpun. Sekarang pergilah dulu dah latih kemampuanmu di suatu tempat, agar kekuatanmu stabil. Xiao Tian melambaikan tangan ke arah Taiwu. Baik pangeran, tapi ketika selesai berlatih tolong pangeran jangan pergi dari kamar ya. Jika pangeran ingin pergi keluar, tolong panggil hamba. Taiwu menatap Xiao Tian. Baiklah, sudah pergi sana. Aku tak ingin orang salah paham lagi, gara-gara kau terlalu lama di dalam kamarku, ucap Xiao Tian sambil melambaikan tangannya. Baik pangeran. Taiwu pergi meninggalkan Xiao Tian di kamarnya untuk berlatih. Akhirnya aku bisa memiliki pengawal yang bisa diandalkan, gumam Xiao Tian sambil tersenyum. Karena kau sudah merasa aman sekarang, maka tugasku sudah selesai. Dewa Petir mengaktifkan teknik teleportasi. Mau kemana kau? Xiao Tian menjewer telinga Dewa Petir. Tentu saja pulang ke rumahku, jawab Dewa Petir dengan santai. Kau sudah berjanji untuk membuatku menjadi lebih kuat. Sekarang bahkan aku jauh lebih lemah dari pengawalku. Kau tak boleh pergi sebelum aku cukup kuat untuk melindungi diriku sendiri, itu kan perjanjiannya. Xiao Tian melepas tangannya dari telinga Dewa Petir. Emangnya kapan aku berkata seperti itu? Sambung Dewa Petir dengan tampang datar. Kaisar Langit.
teriak Xiao Tian. Jeder suara gemuruh petir terdengar dari luar jendela. Iya aku tak akan pergi, dasar tukang adu, bisanya mengadu mulu. Ucap Dewa Petir. Bewie. Ucap Xiao Tian sambil meledek. Episode sebelumnya. Chapter 9, Gagal Menjadi Alkemis. Episode berikutnya. Chapter 11, Bersiap untuk pergi ke pertemuan klan.